Halo rekan-rekan, selamat datang di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kembali kita akan membahas terkait dengan peluang tenaga honorer semua kategori, apakah itu honorer teknis, tenaga kesehatan, dan pendidikan, guru, untuk diangkat menjadi PNS dan P3K pada tahun ini. Untuk informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Terdapat 4 arah kebijakan yang akan diterapkan pemerintah di dalam pengangkatan P3K maupun CPNS pada tahun ini. Diketahui bersama bahwa tahun ini pemerintah akan kembali membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara melalui 2 jalur seleksi berupa pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta CPNS pada tahun 2023 ini. Namun pada prosesnya baik P3K atau CPNS 2023 pemerintah sudah memutuskan arah kebijakan terbaru. Maka dari itu bagi rekan-rekan sekalian yang ingin ikut seleksi untuk diangkat menjadi PNS maupun P3K, silakan disimak 4 arah kebijakan pemerintah dalam proses pelaksanaan calon aparatur sipil negara tahun 2023 ini. Nah rekan-rekan sekalian, tentu 4 arah kebijakan ini mempengaruhi peluang tenaga honorer, baik itu tenaga honorer guru, tenaga honorer kesehatan, tenaga honorer teknis administrasi untuk diangkat menjadi P3K. Karena diketahui bersama bahwa saat ini faktanya yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi di dalam memperhatikan tenaga honorer, ya, realitanya adalah melalui seleksi penerimaan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seleksi tersebut harus melalui seleksi kompetensi dasar dan beberapa seleksi lainnya. Nah rekan-rekan sekalian, pada tahun ini seleksi tahun 2023 ini bagaimanakah peluang atau potensi tenaga honorer teknis, ya, tenaga honorer teknis untuk diangkat menjadi PNS maupun P3K. Ini bisa kita lihat dari 4 arah kebijakan pemerintah di dalam pengangkatan tenaga di dalam seleksi penerimaan pegawai negeri sipil dan P3K. Kebijakan yang pertama adalah fokus pada pelayanan dasar. Penting untuk diketahui bahwa pemerintah kini akan memfokuskan arah kebijakan terhadap pelayanan dasar. Adapun pelayanan dasar yang dimaksud di sini yaitu 2 sektor berupa pendidikan dan kesehatan. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk penerimaan PNS dan P3K tahun ini tentu pemerintah masih fokus kepada pelayanan dasar. Jadi dia sektor pendidikan dan kesehatan ini masih menjadi prioritas utama di dalam seleksi PNS dan P3K tahun 2023 ini. Kebijakan ini diambil sebagai salah satu langkah alternatif untuk menyelesaikan problem tenaga honorer di Indonesia. Maka dari itu tidak heran jika di dalam rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun ini akan lebih banyak dibuka formasi untuk kategori tenaga kesehatan dan tenaga guru, khususnya dalam seleksi P3K. Nah rekan-rekan sekalian, kemudian arah kebijakan yang kedua adalah membuka kesempatan untuk para calon talenta digital. Ada kebijakan kedua yang akan diterapkan oleh pemerintah di dalam rekrutmen calon aparatur sipil negara pada tahun ini adalah membuka kesempatan untuk calon talenta digital. Kemudian rekan-rekan sekalian, talenta digital ya ini membuat kesempatan lewat formasi jabatan yang akan diisi oleh para talenta digital. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah mengurangi jabatan yang terdampak transformasi digital. Sejalan dengan dibukanya kesempatan bagi calon talenta digital, pemerintah juga akan mengurangi beberapa formasi jabatan. Nah, yang pertama tadi fokus pada pelayanan dasar, yakni tenaga kesehatan, tenaga guru. Jadi tentu untuk rekan-rekan sekalian, tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan cukup bergembira oleh karena memang rekan-rekan masih menjadi prioritas.
Kemudian yang kedua adalah para talenta digital. Kemudian yang ketiga, mengurangi jabatan yang terdampak ke dalam transformasi digital. Nah, jabatan-jabatan yang terdampak dalam transformasi digital ini tentu diisi oleh beberapa honorer ya, teknis administrasi. Oleh karena selama ini diketahui bahwa transformasi digital itu menyentuh secara langsung jabatan-jabatan aparatur sipil negara di teknis administrasi. Jadi memang untuk tenaga honorer teknis administrasi peluang atau potensinya formasi P3K maupun PNS di tahun 2023 ini sangat kurang, bahkan kemungkinan ya kita lihat saja nanti ke depan apakah memang ada, akan tetapi dari arah kebijakan ini bisa diketahui bahwa ada beberapa jabatan yang akan dikurangi, yakni jabatan yang terdampak dalam transformasi digital. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini terkait dengan peluang dari honorer, apakah itu honorer teknis, guru dan tenaga kesehatan di dalam seleksi aparatur sipil negara dan P3K tahun 2023 ini. Intinya pemerintah tetap fokus dan memprioritaskan tenaga honorer, tenaga kesehatan dan tenaga guru. Untuk tenaga teknis kita belum melihat, secara tegas dirinci di dalam arah kebijakan dalam penerimaan aparatur sipil negara pada tahun ini. Apakah kita sebagai tenaga honorer teknis harus menahan dulu untuk ikut serta di dalam seleksi pada tahun ini? Mudah-mudahan saja tidak seperti demikian. Mudah-mudahan saja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, bisa betul-betul mengeluarkan kebijakan yang bisa mengakomodir kita semua, terutama untuk rekan-rekan kita tenaga honorer teknis administrasi. Rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.